Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video ini akan dijelaskan mengenai salah satu algoritma dalam machine learning, terutama dalam supervised learning, yakni random forest. Sesuai dengan namanya, random forest, kita coba kupas satu-satu termnya. Yang pertama adalah forest. Forest atau hutan. Di hutan tidak mungkin hanya terdiri dari satu pohon. Nah, ide dari algoritma ini adalah menggunakan banyak pohon. Dalam hal ini adalah decision tree. Dalam ilmu komputer, di sana sudah familiar dengan decision tree. Decision tree merupakan pohon keputusan yang di sana digunakan untuk memetakan secara bertingkat. Misalkan ada kondisi ini, kemudian nanti ada suatu kondisi, kemudian nanti targetnya, jika ada ini maka apa, jika ini maka apa, itu nanti akan dipetakan menggunakan decision tree. Jadi kalau digambarkan, nanti ada satu decision tree dengan bentuk seperti ini, kemudian ditambahkan dengan decision tree dengan bentuk yang lain. Maka jika itu dilakukan secara berulang dengan banyak decision tree, nanti akan membentuk hutan, akan membentuk forest, akan membentuk yang namanya forest nanti yang akan digunakan dalam perhitungan klasifikasi maupun regresi. Kemudian istilah yang kedua adalah random. Ini berangkat dari mana? Istilah ini diambil karena kalau kita bicara data kan di sana ada fitur-fiturnya, ada variabelnya, ada fitur satu misalkan jenis kelamin, kemudian fitur kedua merupakan usia misalkan, yang ketiga adalah pendidikan dan lain sebagainya. Itu merupakan fitur-fiturnya. Nah, dalam penerapannya pemilihan fitur itu tidak saklek pada satu fitur tertentu. Dalam hal ini nanti fiturnya bisa diambil cara acak. Pemilihannya yang mana terlebih dahulu yang digunakan untuk menjadi node dalam decision tree-nya akan bisa dilakukan secara acak. Maka di situ yang dinamakan random. Misalkan di sini kita diminta untuk mendeteksi apakah ini wajah manusia atau tidak. Apakah ini wajah manusia atau tidak. Dalam dataset maksudnya, itu bisa jadi ada fitur fitur matanya ada. Fitur matanya ada. Kemudian fitur telinganya tidak ada. Nah, dari situ bisa ditentukan bahwa satu decision tree itu bisa mendeteksi bahwa ini memiliki mata. Oke. Maka bisa ditentukan bahwa ini merupakan wajah manusia. Tapi dengan decision tree yang lain, ternyata dia hanya bisa mendeteksi dari fitur yang ada itu bisa mendeteksi telinga, tapi tidak dengan matanya. Oleh karena itu, ketika itu dilakukan, karena nanti random forest tadi sudah dibilang ada banyak pohon decision tree di sana, ada banyak decision tree di sana, maka pemilihan fitur secara acak bisa jadi misalkan di sini telinganya, atau mulutnya, atau matanya, atau rambutnya. Nah, itu nanti menginspirasi adanya istilah random. Jadi random forest merupakan gabungan dari beberapa atau banyak decision tree yang mana pemilihan fitur yang digunakan urutannya nanti yang digunakan untuk membentuk tree-nya itu dilakukan secara acak. Nah, random forest sendiri merupakan masuk dalam kategori ensemble learning. Di pertemuan atau di pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ensemble learning. Ide dari ensemble learning adalah mengkombinasikan atau mengolah mesin-mesin pembelajar yang memiliki akurasi kurang baik atau memiliki kesalahan atau memiliki error. Nah, yang lemah-lemah tersebut
kemudian diakomodir sehingga menghasilkan mesin pembelajar yang lebih handal, yang lebih kuat. Prinsipnya adalah divide and conquer, adalah dipecah dulu kemudian nanti digabungkan lagi, diagregatkan lagi, agregatnya lagi. Misalkan di sini ada data, kemudian kita diminta ada dataset seperti ini, ada 2 kelas ya, yang abu-abu dan yang oranye. Kemudian ini dibuatkan model untuk klasifikasi ini dalam beberapa model. Yang pertama misalkan menggunakan decision tree, yang kedua menggunakan naive Bayes, kemudian KNN, kemudian SVM. Ketika sudah selesai modelnya seperti ini, digunakan untuk mempredik. Misalkan ada data baru yang belum ada labelnya, misalkan di sini dipredik menggunakan decision tree, oh ternyata hasilnya adalah abu-abu. Sementara kalau naive Bayes adalah menghasilkan kelas yang oranye, KNN menghasilkan kelas abu-abu, dan yang SVM menghasilkan kelas yang abu-abu. Nah, idenya tadi ini setelah di-conquer, setelah dipecah-pecah, kemudian digabungkan lagi. Nah, penggabungannya, karena ini adalah konteksnya adalah klasifikasi, kita ambil suara terbanyak, kita voting. Oh, yang abu-abu kan ada 3. Sementara yang oranye ada 1, 3 banding 1, maka yang digunakan adalah 3. Maka prediction by ensemble adalah diambil yang 3. Nanti akan berbeda ketika yang decision tree ini digunakan untuk melakukan regresi. Maka kalau regresi, dia tidak menggunakan voting, tapi biasanya menggunakan nilai rata-rata. Oke. Karena random forest itu merupakan turunan dari decision tree, maka mau tidak mau kita juga harus tahu dulu bagaimana cara kerja dari decision tree. Sekilas saja, decision tree menerapkan data pada aturan yang disusun secara hierarki, secara berjenjang untuk mengambil suatu keputusan. Decision tree biasanya bisa digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Klasifikasi untuk data yang kategorial, sementara untuk data yang kontinu akan bisa menghasilkan nilai regresi. Representasi dari tree adalah pohon yang terbalik, akarnya ada di atas, kemudian nanti dari akar-akar ini perpecahan batangnya itu merupakan node. Tidak hanya satu, bisa jadi nanti batangnya kemudian berbatang lagi, bercabang lagi, sehingga leaf-nya atau daunnya itu merupakan kondisi dari keputusannya. Akan lebih jelas kita lihat contoh seperti ini. Ini merupakan dataset untuk mempertimbangkan apakah seseorang itu jadi akan bermain tenis atau tidak. Di sini ada beberapa fitur, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya adalah outlook. Yang pertama outlook, kemudian temperature, humidity sama windy. Kalau ini dilakukan pembelajaran, salah satu hasil dari tree-nya bentuknya adalah seperti ini. Bisa jadi nanti tree-nya berbentuk yang lain. Oke, perlu digarisbawahi pemilihan fiturnya, misalkan di sini ya kita lihat. Fitur yang dipilih pertama kali untuk memecah data itu adalah outlook. Bagaimana kelihatan cuaca di luar? Apakah sunny? Apakah mendung? Apakah cerah? Apakah overcast? Apakah mendung? Apakah hari ini? Apakah hujan? Nah, ternyata misalkan di luar mendung, maka otomatis turunnya ke sini overcast. Maka apakah dia akan bermain tenis? Yes, otomatis. Tapi ketika hujan, maka akan dipertimbangkan apakah hujannya berawan atau tidak. Kalau berawan maka tidak berangkat, tapi kalau berawan, apakah berangin atau tidak? Kalau berangin maka dia tidak berangkat. Tapi kalau tidak berangin, false, maka dia tetap berangkat untuk main tenis. Nah, pohon ini, decision tree ini merupakan hasil dari pembelajaran dari data ini. Kalau kita validasi sedikit coba, misalkan hari ini hujan. Kemudian ternyata tidak berangin, maka saya tetap pergi untuk main tenis. Di sini coba rainy yang diambil yang tidak windy. Rainy, windy 2,
false. Nah, maka ketika ada hujan tapi tidak berangin maka tetap berangkat. Memang ini merupakan hasil dari pembelajaran dari dataset. Kemudian kita coba lihat contoh yang lain. Misalkan ada suatu data yang tersebar, kemudian bisa dikategorikan sebagai kelas yang pertama, kemudian kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Memang sedikit terlihat seperti clustering, tapi dalam hal ini adalah kita akan mengkategorikan ini ke dalam kelas-kelas. Di sumbu X, kita beri nama X1, kemudian di sumbu Y-nya kita beri X2. Karena ini sama-sama merupakan pemetaan dari suatu data terhadap fitur-fiturnya. Oke. Kemudian kita berikan garis di sini, garis pemisah, atau kita split istilahnya. Misalkan di sini, apakah yang pertama, misalnya kita ambil yang ini dulu, garis yang tepat di 20 ini. Kita cek, apakah X1, karena ini berpotongan di X1-nya, apakah X1 kurang dari 20? Kalau kurang dari 20, otomatis yang terakomodir adalah yang di sebelah kiri dari garis tersebut. Maka pilihannya ada 2. Oke, yang kanan boleh kita abaikan dulu, kita lihat yang kiri. Kemudian, kalau sudah di situ, kita cek apakah X2-nya yang ke atas ini kurang dari 50. Kalau kurang dari 50 maka R1 ini, apakah kurang dari 50 maka R1. Jika lebih dari 50 maka R2. Oke, di sini. Oke, itu satu decision tree. Di sebelah kiri sumbu yang 20 ini sudah selesai. Kita cek, kemudian yang sebelah kanan. Diturunkan ke apakah X1-nya kurang dari 25. Oke, kita kemudian mengacu pada garis yang ini, garis split yang ini. Kalau kurang dari 25 otomatis R3. Ini R3, ini R3. Kemudian sisanya adalah ada R4 dan R5. Kita cek, apakah X2-nya lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 maka R4, ini ya, true. Kalau kurang dari 30, ini 30 lurusnya, kurang dari 30 maka R5, tidak. Ya, seperti itu. Jadi pemisahnya kalau kurang dari 30 maka masuknya R5, kalau lebih dari 30 masuknya R4. Itu ambil dari X2-nya. Oke. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan garis yang digunakan atau splitter pertamanya adalah ini. Kenapa kok enggak yang horizontal? Kenapa kok yang vertikal yang pertama enggak vertikal yang kedua atau yang lain? Nah, itu ada beberapa perhitungannya. Pemecahan suatu decision tree itu berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki oleh decision tree itu sendiri. Lantas, bagaimana perhitungannya? Ada banyak cara, ada banyak perhitungan. Beberapa diantaranya adalah ini Gini Index. Gini Index itu menunjukkan ketidakmerataan. Maka dalam konteks ilmu sosial, ilmu statistik pun ada nilai Gini, nilai tidak pemerataan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian ada entropi. Entropi merupakan ketidakteraturan. Ada SSI atau Sum Square Error, perhitungan errornya, jarak-jaraknya. Ada Chi-square, ada information gain, ada variance reduction sama gain ratio. Selain ini juga masih ada lagi sebenarnya. Tapi ini tidak dibahas terlalu dalam. Oke, kita coba lihat lebih detail. Di sini ada suatu data yang masih tercampur. Kita akan melakukan klasifikasi. Yang di sebelah kiri kita klasifikasinya menggunakan gender atau jenis kelamin sebagai penentu. Sementara yang kanan itu dengan menggunakan kelas. Dia itu duduk di kelas berapa, itu sebagai pemisahnya. Oke, kita lihat jumlah dari siswa ini kanan dan kiri ini sama 30. Kemudian yang bermain kriket ada 15 orang atau 50%-nya. Nah, kalau dipisahkan secara gender, yang perempuan ada 10, yang laki-laki ada 20. Tapi kalau dipisahkan dengan kelas,
Yang kelas 9 ada 14, sementara yang kelas 10 ada 16. Sama-sama totalnya adalah 30. Nah, ini yang bermain kriket adalah 2 orang, 2 dari 10 orang. Sementara yang ini 13 dari 20 orang. Maka kalau dipresentasikan 65%. Kalau yang ini 6 dari 14, 43%, dan ini 9 dari 16, maka 55%. Kalau kita menggunakan perhitungan yang gini, cara perhitungannya, prosentasenya kita kalikan dengan dirinya sendiri, 0,2 kali 0,2, sama saja ya dengan 20/100, ditambahkan sisanya. Kalau 100 dikurangi 20% kan masih ada 80%, maka 80%-nya kita kalikan juga. Nah, hasil perkalian itu kemudian dijumlahkan dengan yang 0,2 tadi. Hasilnya adalah 0,68. Itu untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki, sama, 65% atau 0,65 dikalikan dengan dirinya sendiri, kemudian ditambahkan dengan sisanya. 100 dikurangi 65 ada 35, atau 0,35 di sini. Kalau dikalikan dan hasilnya dijumlahkan masing-masing, hasilnya adalah 0,55. Kemudian untuk menghitung bobot gininya, dari pemisahan berdasarkan gender adalah seperti ini. Jumlah populasinya dalam kategori female atau dibagi dengan totalnya dikalikan dengan nilai gininya tadi. Ini 0,68 ini. Sementara kemudian ditambahkan dengan yang laki-laki 20 per populasinya, kemudian dikalikan dengan 0,55, hasilnya 0,59. Begitu juga dengan yang split on class, kita lakukan yang sama, hasil akhirnya adalah 0,51. Dari dua ini kita bisa membandingkan mana yang lebih besar. Nah, yang lebih besar tersebut yang dipilih atau yang memiliki purity, yang memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi, itu yang akan kita pilih. Sehingga split on gender nilai gininya lebih besar daripada split on class. Maka yang dipilih adalah split on gender. Artinya apa? Split on gender memiliki nilai kemurnian yang lebih tinggi daripada yang split on class. Bisa kita cek dari visualisasi ini, female-nya bisa terpisah secara sempurna. Kalau ini female dan male-nya tidak terpisah secara sempurna. Yang play cricket 6 dan bisa kita lihat, yang ini biru semua, ini merah semua. Nah, yang seperti ini yang kita cari. Tujuan dari decision tree adalah sebisa mungkin menghasilkan tree yang bisa memisahkan fitur-fiturnya sehingga terkotak-kotak sesuai dengan kelasnya. Yang tingkat purity-nya, tingkat kemurniannya lebih tinggi atau yang paling tinggi. Jadi kita lihat, nah itu tadi dasar dari decision tree. Ini perhitungan menggunakan gini, bisa jadi nanti perhitungannya menggunakan yang lain. Kalau gini itu cocok untuk klasifikasi. Sementara untuk misalkan tadi ada SSI, itu cocoknya untuk regresi. Kemudian, apakah ini tidak cukup? Kenapa masih muncul random forest, sementara decision tree sudah ada? Kita kembalikan lagi ke yang tadi, ensemble learning. Ensemble learning tadi berangkat dari bahwa masing-masing ini memiliki kelemahan. Masing-masing ini tidak selalu menghasilkan akurasi yang maksimal. Maka dalam random forest, yang termasuk dalam ensemble learning, adalah mengkolaborasikan atau mengkombinasikan decision tree, dan banyak decision tree selanjutnya. Kemudian nanti akhirnya adalah di agregat, kemudian dikumpulkan. Itu yang menentukan keputusan akhirnya nanti apa. Seperti itu ya. Jadi alasan kenapa ada random forest, karena bisa jadi kalau kita menggunakan hanya satu decision tree, ketika kita memodelkan, melakukan training, bisa jadi nanti overfit. Kalau datanya terlalu sedikit, nah itu nanti tidak bisa digeneralisir. Sementara tujuan dari pembelajaran mesin adalah kita melakukan training sehingga nanti bisa digunakan untuk memprediksi data di luar data trainingnya tadi. Seperti itu. Jadi
random forest datang untuk menjawab kelemahan yang dimiliki oleh decision tree jika mereka berdiri secara independen. Oke. Kemudian kalau kita gambarkan, oke, seperti ini. Misalkan suatu data memiliki m fitur, kemudian jumlahnya ada n, row-nya adalah n, kemudian fiturnya ada m. Nah, masing-masing kemudian di bootstrap, diparalelkan. Tadi prinsipnya ensemble adalah divide and conquer. Jadi ini di-divide dulu, dipecah dulu. Ada banyak. Misalkan yang pertama, nah, ini menghasilkan decision tree yang seperti ini. Misalkan ini fitur yang, ini bukan yang tadi ya, ini dengan data yang lain. Fitur yang digunakan adalah location similarity dulu. Apakah mirip atau tidak? Nah, kemudian nanti dipertimbangkan, oh kalau tidak mirip, misalkan yang ini no, misalkan, maka gain expression. Kemudian diteruskan ke sini. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Ini kalau kita menggunakan paralel yang pertama dengan pengambilan fitur yang ini. Kalau itu kita terapkan ke yang lain, ke paralel yang lain, karena tadi kan random ya, pengambilan fiturnya secara random, semestinya itu akan menghasilkan bentuk tree yang tidak sama satu sama lain. Misalkan di sini kita lihat seperti ini, maka yang kedua seperti ini. Bisa kita lihat secara struktur sudah berbeda ya. Ini juga berbeda. Pemilihan fiturnya nanti secara random. Begitu juga seterusnya. Jumlahnya berapa? Nanti bisa kita tentukan. Selanjutnya, dari tree-tree yang sudah terbentuk ini kan dilakukan klasifikasi maupun regresi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dalam ini adalah contoh dari classifier, maka adalah klasifikasi. Kemudian dari setiap tree tersebut dicek, oh ini masuk klasifikasi mana dengan tree yang pertama. Dengan tree yang kedua masuknya klasifikasi yang mana. Dengan tree yang ketiga masuknya kelas yang mana. Targetnya seperti itu. Kemudian dari semuanya di voting. Mana yang mayoritas. Itu yang dijadikan sebagai acuan. Oh ternyata dengan ini ada input seperti ini diselesaikan dengan random forest. Maka hasilnya adalah kelas A misalkan. Itu merupakan hasil voting setelah dipecah dalam banyak tree, decision tree. Jadi ketika dibuat sederhana, random forest adalah seperti ini. Ketika ada suatu dataset, kemudian itu diparalelkan, dikerjakan secara paralel dengan menggunakan decision tree yang fiturnya diambil secara acak, kan menghasilkan masing-masing menghasilkan kelas, kemudian kelasnya dikumpulkan lagi, diambil yang mayoritas. Nah, di situ. Ini adalah yang klasifikasi. Kalau nanti random forest-nya untuk regresi, maka yang digunakan adalah bukan mayoritasnya, tapi nilai rata-ratanya. Karena regresi output dari regresi adalah nilai, sementara kalau klasifikasi adalah kelas. Oke, dari situ kemudian setelah digabungkan akan menghasilkan final kelasnya. Contoh aplikasi dari random forest, misalkan dalam dunia perbankan adalah mendeteksi suatu customer itu loyal atau tidak. Bisa dilihat dari atribut atau fitur, oh dia bayarnya rajin atau tidak, kemudian penghasilannya berapa, usianya berapa, kerjanya apa, dan sebagainya. Dalam dunia farmasi, random forest juga digunakan sebagai validasi dari racikan obat-obatan. Misalkan komposisi ini dan ini nanti cocok nggak untuk penyakit ini, cocok nggak untuk kategori ini dan lain sebagainya. Dalam kedokteran digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Misalkan ada gejala ini, kemudian ada gejala yang lain ini dan lain sebagainya, maka nanti bisa ditentukan, oh ini penyakit yang ini. Dalam e-commerce biasanya digunakan untuk mesin rekomendasi. Dalam dunia komputer biasanya digunakan untuk image classifier maupun voice classifier. Jadi kalau kita ringkas,
ulasan yang sudah kita bahas tadi, semakin banyak pohonnya, maka hasil performansi dari algoritma yang kita gunakan akan semakin baik. Karena kesalahan dari tiap-tiap tree tadi nanti akan tercover oleh kebenaran oleh tree-tree yang lain. Karena yang dipilih adalah yang lebih banyak tadi. Kemudian tidak ada pruning, tidak ada pemangkasan. Nah, ini kalau kita lihat ini merupakan animasi dari pemangkasan ketika tree-nya itu sudah tidak bisa menghasilkan kategori yang benar, maka dipangkas agar nanti bisa di-generate lagi yang baru. Kemudian decision tree ini bisa dibilang sangat cepat untuk dibangun, kemudian juga handal untuk melakukan prediksi cepat juga. Kemudian bisa mengakomodir data yang besar, kerjanya secara paralel, maka bisa lebih cepat. Kemudian automatic predictor selection from large number of candidate, nah, datanya yang bisa tadi. Kemudian resistant to overtraining, kalaupun trainingnya berkali-kali dia nggak masalah karena tadi berjalan secara paralel. Dia juga mampu untuk menghandle data tanpa preprocessing. Biasanya preprocessing adalah mengakomodir data yang ada missing value atau ada missing value atau missing data, itu kan menjadi masalah. Nah, dalam decision tree ini tidak menjadi masalah karena nanti itu mungkin menjadi masalah ketika cuma satu pohon, tapi di sini kan ada banyak pohon. Dan yang terakhir, cluster identification can be used to generate tree-based cluster through sample proximity. Ini tentunya bisa digunakan untuk mengeneralisir pohon berdasarkan klasternya. Oke, kita sekarang lanjut ke implementasi. Itu tadi ulasannya. Kemudian kita implementasinya menggunakan Google Colab. Sudah dibuat notebook di sini. Oke. Dalam untuk kasus ini kita akan mengklasifikasikan calon pembeli. Pada implementasi ini kita akan membantu pemilik suatu showroom mobil untuk menentukan kepada siapa dia akan memasarkan produk mobil-mobilnya. Nah, data yang digunakan dalam implementasi ini diambil dari Kaggle. Bisa diklik kalau nanti untuk mengakses dataset ini. Kemudian harapannya adalah nanti pemasaran dari showroom ini adalah tepat sasaran. Oh, orang ini tepat sasaran, dia akan membeli. Maka ketika diberikan iklan, peluang untuk membelinya lebih tinggi daripada yang salah sasaran. Oke. Yang pertama dilakukan adalah library-nya kita masukkan, kita menggunakan NumPy, Matplotlib untuk visualisasinya nanti untuk plotting, sama Pandas untuk mengolah data frame-nya. Kemudian kita masukkan datanya ya. Datasetnya namanya Social Network Ads. Kalau kita klik, coba kita lihat dulu. Itu ada di Kaggle. Ada masalah? Oke, nggak masalah. Kalau menggunakan Google Colab nanti bisa diupload di sini ya. Kemudian setelah itu kita cek datanya. Jadi di dataset tersebut ada user ID sejumlah 400 baris. Kemudian ada kolom gender, ada age, usia, ada estimated salary, sama purchaser. Nah,
Ini nanti di fitur-fitur ini digunakan untuk klasifikasi, oh orang ini dengan gaji segini, dengan usia segini kira-kira bisa membayar atau tidak, akan membeli atau tidak. Nah, yang paling kanan ini merupakan kelas targetnya. Oh, kalau 1 itu berarti dia kemungkinan besar akan membeli, akan mampu untuk membayar. Sementara kalau 0 tidak. Kalau 0 berarti otomatis ini nggak prospek. Kalau nggak prospek nggak usah dipasarkan. Sehingga ketika kita atau showroomnya tadi ketika mau memasarkan akan tepat sasaran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan fitur. Ini tidak semuanya digunakan ya. Ada user ID kurang memiliki makna. Gender juga dalam ini bisa diabaikan. Yang kita gunakan adalah 2 fitur, yakni age dan estimated salary. Ini yang berada pada kolom kedua dan ketiga. Kita ambil nilainya. Kemudian untuk data targetnya, Y-nya adalah kolom keempat. Jadi yang satu adalah ID tadi, kedua, ini kalau dalam itu dihitung 0 ya, 0. Kemudian yang pertama adalah gender, yang kedua 3. Nanti yang diambil adalah age dan estimated salary untuk menentukan dia bisa berkes atau tidak. Oke, sudah diambil nilainya. Kemudian kita dari data set yang tadi sudah kita ambil, kemudian menjadikan data set ke dalam training set dan test set. Nah, ini kita split. Tentunya dalam pembelajaran mesin ada pemecahan data ya, mana berapa persen untuk data training dan berapa persen untuk data testing. Nah, di sini biar lebih mudah kita menggunakan library scikit-learn dan mengambil train test split function. Oke, seperti itu. Kalau ini kita eksekusi, ini pemisahnya adalah train tesnya adalah sejumlah 0,25 atau 25%. 25% dari 400 baris tadi. Sisanya yang 75% berarti untuk data latihnya atau data trainingnya. Dengan random state-nya pengambilannya tidak secara random. Maksudnya ini nanti pengambilan ini dan selanjutnya nanti akan sama. Oke, kalau kita cek data trainingnya, maka yang dijadikan sebagai data training adalah ini dengan usia segini, kemudian gajinya segini, karena tadi sama di atas ya, ini usia dan gaji 44 dan 39.000 gajinya. Oke, selanjutnya kalau itu yang digunakan untuk training. Kalau kita tes, ingin tahu mana saja yang buat tes ya kita ganti. Oke, ini yang tes sudah dipecah. Kemudian selanjutnya adalah scaling. Kalau kita lihat di sini angkanya adalah angka usia kan ya pastinya di bawah 100. Sementara yang kanan adalah penghasilan namanya lebih besar. Ini agar nanti skalanya tidak berbeda jauh, maka kita perlu normalisasi atau standarisasi. Ini kita masih menggunakan scikit-learn, kita panggil yang standar scalar. Oke, masing-masing kita transformasikan baik trainingnya maupun tesnya. Kemudian ini kita coba lihat yang training. Oh, ketika berarti yang training tadi yang atas tadi ya, yang atas. Kemudian kalau diubah setelah dinormalisasikan, distandarisasi ya hasilnya seperti ini. Yang umur menjadi angka-angka seperti ini, sementara yang kanannya menjadi ini. Oke. Kemudian untuk membuat modelnya kita menggunakan library yang disediakan oleh scikit-learn, yakni Random Forest Classifier. Dia memiliki beberapa parameter. Misalkan di sini n estimatornya adalah jumlah pohonnya. Kita tulis 1000. Boleh juga kita tulis berapa pohonnya, kita buat 500 misalkan.
Ya jumlah poin otomatis mempengaruhi prosesnya ya, semakin banyak nanti akan berpengaruh juga terhadap prosesnya. Kemudian kriterianya adalah entropi. Tadi sudah disinggung bahwa perhitungan ini bisa jadi menggunakan entropi, bisa jadi menggunakan Gini, bisa menggunakan SSI dan lain sebagainya, tergantung apa yang akan diselesaikan. Kalau klasifikasi bisa menggunakan entropi maupun Gini, tapi kalau yang regresi biasanya menggunakan SSI. Oke, ini parameter yang lain, random state-nya dibuat 0 biar nanti hasilnya akan sama, nggak perlu diacak lagi. Kemudian kita fit, kita terapkan itu pada data trainingnya, X-train dan Y-trainnya, targetnya dan fiturnya yang tadi dipilih sebagai fitur yang menentukan targetnya. Kemudian ini sudah selesai, coba kita lihat hasil dari klasifikasi, dari testingnya. Jadi testingnya kalau kita lihat ini ada berapa data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 kali 4 ada 84, 84 tambah sekian, ya segitu ya. Ya 400 dibagi 4 dikali 100, berarti ya datanya ini ada 100, karena 25%-nya sebagai data tes, hasilnya setelah diprediksi adalah 0, 1, berarti 0 itu tidak bisa membayar dan yang 1 itu bisa membayar. Seperti biasa ketika sudah mendapatkan suatu model, kita coba evaluasi, dalam hal ini menggunakan confusion metric. Kalau ingin lebih jelas, kita visualisasikan lebih besar lagi. True positif, true negatifnya, false positif dan false negatifnya. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai yang di sini 64 dan 28, maka ini hasilnya cukup baik karena yang berada di kanan atas dan kiri bawah nilainya kecil. Oke. Kemudian kita visualisasikan agar kita tahu pemetaannya. Ini menggunakan matplotlib. Kemudian labelnya saya beri nama usia dan estimasi gaji. Kita lihat, oke di sini. Di sini yang biru-biru ini menunjukkan kalau mereka itu kemungkinan akan bisa membayar. Yang tadi targetnya bernilai 1, sementara yang merah adalah yang targetnya bernilai 0. Dan itu berada pada wilayah yang merah. Jadi kebanyakan misalkan di daerah pinggiran atau tidak di kota, maka kemungkinan tidak bisa. Sementara kalau yang di sini daerahnya biru, kemungkinan besar akan lebih bisa membayar. Oke. Itu untuk data trainingnya, visualisasi dari training set. Sementara kalau yang dari test set, ya seperti itu. Oke, kemudian ini kan modelnya sudah selesai. Coba kita uji ya. Kalau kita lihat dataset yang ini, misalkan usianya 19 dan 19.000, maka dia 0. Ini coba kita uji dengan datanya sendiri, 19 dan 19.000. Kita masukkan itu, kemudian kita transformasikan agar bisa dibaca oleh modelnya, karena modelnya tadi membaca ekstrem yang sudah ditransformasi, yang sudah dinormalisasi tadi. Coba kita lihat hasilnya 0, sama seperti yang tadi ya. Ini sebagai acuan saja. Coba kita ambil yang nilainya 1. Yang 1 misalkan yang paling bawah. Yang paling bawah age-nya adalah 49 dan 36.000. 49 dan 36.000. Usianya 49. Kemudian gajinya 36.000. Maka hasilnya adalah 1. Dia kemungkinan bisa membayar. Oke, ini cuma untuk cross check bahwa model kita sudah berhasil untuk digunakan untuk memprediksi klasifikasi tadi. Coba sekarang kita
Cukup dengan data yang lain, misalkan ada seseorang itu usianya misalkan 45 dan gajinya adalah 25 ribu. Apakah dia bisa membayar termasuk dalam orang yang prospek untuk membeli mobil ini? Oh iya, ternyata 1. Maka dia iya. Coba yang 45 tapi gajinya cuma 10 ribu. Kita lihat. Oh, ternyata masih iya. Coba kalau gajinya cuma 1000. Ini agak ekstrim ya. Oh, ternyata masih iya. Coba usianya yang kita ubah menjadi 5 tahun. Maka dia akan 0, artinya dia tidak prospek. Oke, dari situ model ini sudah berhasil dibuat menggunakan random forest, bahwa yang biru-biru ini cocok atau prospek untuk diberi iklan karena mereka akan lebih bisa membayar daripada yang merah-merah di sini. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Sekian dulu untuk penjelasan dari random forest. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.